bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seorang konselor dalam mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan religius, yang ketiga adalah landasan psikologis, yang keempat adalah landasan sosial budaya, dan yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Bagian B, fungsi bimbingan dan konseling. Baik, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman membantu konseli agar dapat memahami dirinya atau potensinya dan lingkungannya, mencakup pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan mencegahnya agar tidak dialami oleh konselor. Ketiga, yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan sifatnya lebih proaktif. Konseli berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif dan memfasilitasi perkembangan konseli. Bagian keempat adalah fungsi penyembuhan. Fungsi ini bersifat kuratif, berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang memiliki masalah, baik berupa aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseli dan remedial teacher. 5. Fungsi penyaluran, yaitu membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam menjalankan fungsi ini, konselor harus bekerja sama dengan pendidik lainnya, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 6. Fungsi adaptasi, yaitu pembimbing atau konselor dapat membantu para tenaga pendidik dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi, memilih metode dan proses pembelajaran, serta menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. 8. Fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi kepada konseli sehingga memiliki pola pikir yang sehat. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu terciptanya penyesuaian antara konseli dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktur. 9. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, mencakup serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu membantu konseli untuk dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi konduktif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari situasi-situasi yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas diri. Dan yang bagian terakhir adalah fungsi pengentasan. Apabila ada seorang konseli yang memiliki masalah dan ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya, lalu ia datang ke seorang konselor, maka yang diharapkan oleh seorang konseli adalah terselesaikannya masalah yang dihadapi. Orientasi dan role lingkup kerja bimbingan dan konseling. 1. Orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi yang dimaksud di sini adalah pusat perhatian, yaitu meliputi orientasi perorangan. Contohnya itu semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan BK. Yang kedua, pelayanan BK meliputi setiap individu. B. Orientasi perkembangan, meliputi hambatan egotrentisme, yaitu ketidakmampuan melihat kemungkinan lain di luar apa yang dipahaminya. Kemudian hambatan konsentrasi, yaitu ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian. C. Orientasi permasalahan, yaitu meliputi perkembangan jasmani dan kesehatan, keuangan, keadaan lingkungan, dan pekerjaan, kegiatan sosial, dan reaksi. 2. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peranan penting baik dari individu dan dalam masyarakat sekolah,
rumah tangga, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya, yaitu meliputi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, bidang kurikulum dan pengawasan. Ketiga, bidang administrasi dan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu layanan-layanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis bimbingan dan konselingnya itu layanan orientasi yang merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar peran peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.